Saudaraku, sebetulnya apa yang benar-benar Anda cari dalam hidup? Gaji? Betulkah gaji yang dicari? Coba, saat Anda punya gaji, sebetulnya apa yang dicari? Gajinya? Atau perasaan puas bisa beli apapun dengan gaji itu? Ya, ternyata perasaan puasnya ya. Oke, berarti bukan gajinya ya, bukan uangnya ya, tapi perasaannya itu ya, perasaan puasnya itu. Apa yang Anda cari dari ruangan yang ber-AC? AC-nya atau dinginnya? Dinginnya kan? Betul. Berarti kalau rumah Anda sudah dingin, pakai AC nggak? Ya enggak. Karena yang dicari adalah dinginnya. Oke? Sebetulnya kita harus dalam hidup ini mencari sesuatu yang tepat. Jangan sampai salah nyari. Oke, AC itu adalah alat pendingin. Tapi yang kita cari bukan AC-nya sesungguhnya. Yang kita cari adalah dinginnya. Begitu juga dalam hidup. Sesungguhnya yang kita cari bukan uangnya, bukan. Bukan jabatannya, bukan karirnya, bukan. Yang kita cari itu ada sesuatu di balik itu. Apa sesuatu di balik karir itu, di balik jabatan itu, di balik uang itu, di balik harta itu, di balik rumah itu? Ternyata di balik itu semua yang kita cari adalah satu, yaitu rasa. Oke? Jadi sesungguhnya yang kita cari adalah perubahan rasa. Dari awalnya tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, silahkan. Ketika Anda sedang tidak nyaman kan mencari cara, solusi agar Anda bisa nyaman. Akhirnya ya mungkin sampai game-gamean lah, nonton sepak bola, yang penting refresh, tenang gitu. Dan untuk membuat Anda tenang, itu Anda bisa membeli atau mengeluarkan sejumlah uang agar tenang. Misalkan Anda pergi ke rumah makan yang di sana ornamen alamnya begitu indah, atau sekeluarga kita ajak ke tempat, ke hotel misalkan bintang 5 terus tidur di sana sehingga ada suasana enak, dan itu kita bisa mengeluarkan banyak uang untuk itu. Untuk apa? Mencari rasa. Oke. Jadi sesungguhnya sejatinya yang kita cari dalam hidup itu adalah perubahan rasa. Dan kabar baiknya, rasa itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Saya ulangi, kabar baiknya, rasa itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ya. Nah, di dalam aktivasi hati, teman-teman, kita membahas tentang bagaimana kita mengaktifkan rasa, mengendalikan rasa, dan mensupport, mendorong agar otomatis dalam hidup kita terrekam, otomatis hadir rasa-rasa yang enak, rasa-rasa yang membahagiakan. Nah, Bapak Ibu, sahabat yang berbahagia, jadi saat kita yakini bahwa yang kita cari adalah rasa, maka kita harus mampu mengendalikan rasa. Dan rasa ini bisa dikendalikan dengan 3 cara. Dengan berapa? 3 cara. Praktekkan saja 3 cara ini, saya meyakini Anda bisa mengendalikan perasaan Anda. Karena waktu tidak bisa dikendalikan. Ya, keadaan tidak bisa dikendalikan. Misalkan orang marah sama kita, kita nggak bisa mengendalikan orang marah. Namun yang bisa kita kendalikan perasaan kita. Oke? Keadaan nggak bisa. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah rasa kita. Nah, bagaimana cara mengendalikan rasa itu? Ada 3 cara. Ada 3 tahapan. Pertama adalah fokus pada saat ini. Itu yang pertama. Ya, fokus pada saat ini. Jadi terkadang kondisi rasa ini, kalau kita tidak berada di fokus di sekarang, ini dia akan pergi ke satu tempat yang itu akhirnya kita tidak bisa mengendalikan. Misalkan ngelamun ke masa depan atau ngelamun ke masa lalu. Nah, orang yang bisa fokus di sekarang, dia bisa mengendalikan rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa itu bisa dikendalikan dengan gerakan. Oke, contoh. Saat saya duduk begini dan tertawa, saya nggak bisa membayangkan kesedihan.
Atau saat saya tunduk begini, terus saya ingin melakukan sesuatu yang lucu gitu, itu nggak bisa. Ternyata gerakan mampu merubah perasaan. Jadi kalau Anda mau berubah state perasaannya, berubah saja, break saja state-nya itu. Misalkan saya ingin semangat, sudah berubah aja. Rubahnya badan kita ini akan merubah perasaan. Gitu ya. Jadi dikendalikan oleh pendasaan kita bisa dikendalikan oleh gerakan. Nah, yang ketiga adalah fokus. Ya, yang ketiga adalah fokus. Fokus kita bisa merubah rasa kita. Ya. Kalau kita fokusnya kepada kebaikan, maka rasa kita akan bersyukur. Ya. Anda yang punya pasangan, kalau Anda fokusnya kepada kelebihan pasangan, Anda akan bahagia. Tapi kalau Anda fokusnya pada kekurangannya dan Anda selalu memikirkan masa lalu dia, Anda akan sulit bahagia. Ya. Namun ketika Anda punya pasangan dan Anda selalu melihat kebahagiaannya, melihat kebaikannya, kelebihannya, Anda akan bahagia di sana. Jadi sesungguhnya bisa dirubah dengan fokus. Ada 3 ya. 1, dengan menganggap bahwa itu terjadi ya sekarang. Jadi kita lakukan semuanya sekarang. Fokus di sekarang. Yang kedua adalah gerakan kita. Dan yang ketiga adalah fokus kita. Itu akan membuat diri kita mudah mengendalikan perasaan. Oke, teman-teman semuanya. 3 hal ini sederhana, tapi coba dipraktikkan. Hasilnya tidak sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.